Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada kesempatan melalui media yang sifatnya publik dan dapat didengar, dapat dilihat, disaksikan oleh banyak orang, baik yang mengenal maupun yang tidak mengenal. Kiranya Tuhan yang menolong supaya pemberitaan kabar baik, terlebih khusus untuk merenung minggu penderitaan-Mu, khususnya menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah. Kami mau baca, mau dengar, mau belajar dari firman-Mu, supaya sebagai orang Kristen kami dapat menghayati kehadiran-Mu dalam hidup kami, baik di masa lalu maupun di masa kini, baik secara pribadi maupun komunal orang-orang percaya. Pimpin sertai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita lanjutkan pembelajaran dari Matius pasal 21. Saya akan memberikan kepada kita beberapa bagian pengertian berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari Selasa, yaitu hari ketiga, 2 hari sebelum Jumat Agung. Pada bagian pertama, setelah kemarinnya Yesus masuk ke bait Allah, membersihkan para pedagang, para penjual, para penukar uang dari halaman bait Allah supaya ada banyak orang datang beribadah, kemudian menyatakan kuasa kasih-Nya dengan menyembuhkan orang-orang timpang dan orang-orang buta, lalu memberi pengajaran kepada banyak orang. Selanjutnya Tuhan keluar dari bait Allah dan menuju ke Betania. Pagi-paginya mulailah hari yang ketiga, atau sekarang kita sebut hari Selasa, untuk kita lihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagian pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai kuasa yang bekerja di dalam dan melalui Kristus. Itu bagian yang pertama di hari Selasa, dengan 2 peristiwa pohon ara yang menjadi kering, kemudian berkaitan dengan perumpamaan hal kerajaan surga di ayat 26. Selanjutnya Tuhan mengajarkan kepada orang Farisi, kepada orang Saduki, tentang berbagai macam pengajaran yang berkaitan dengan pajak, kebangkitan, dan hukum. Jadi ada banyak topik yang dibicarakan Tuhan pada hari Selasa ketika Dia berada di bait Allah kembali. Kemudian bagian yang ketiga, Tuhan mengecam orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi di pasal 23. Selanjutnya, pasal 24, pasal 25, Tuhan mengajarkan tentang akhir zaman. Jadi Tuhan mengajarkan tentang akhir zaman. Di pasal 25, pasal 26, Tuhan mengajarkan lagi mengenai apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian berkaitan dengan penderitaan dan kematiannya. Sampai nanti pasal 26 akhir, ayat 14 sampai 16, yang menunjuk kepada satu peristiwa pada hari Rabu nantinya. Yaitu ada yang menyebut sebagai besok itu Rabu Sunyi. Rabu seperti tidak ada aktivitas kegiatan yang dilakukan. Mari kita lihat, telusuri mulai dari pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, jadi Yesus kembali ke kota. Dia masuk kembali ke kota Yerusalem dari Betania. Karena kemarin bermalamnya di Betania. Mengapa? Karena bisa saja kemungkinan tidak ada tempat untuk istirahat atau tinggal semalaman di kota Yerusalem. Tentu wajar kalau Yesus itu lapar. Yesus itu lapar karena dia memang keadaan kemanusiaannya. Sama dengan apa yang ada di dalam Matius pasal 4, setelah Yesus puasa, ia lapar. Jadi lapar itu adalah hal yang wajar dalam keberadaan sebagai manusianya. Dan ia ingin makan dan berharap kalau kita
lapar, ada makanan, itu biasa. Jadi hal yang natural, hal yang biasa. Kalau lapar, ada makanan, kita bisa nikmati makanan itu. Tetapi apa yang terjadi, ternyata pohon ara yang dilewatinya, yang biasanya ada buahnya, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Hanya daun saja. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap pohon ara itu, bahwa pohon ara itu dikatakan tidak akan berbuah lagi selamanya. Kering. Ini kuasa atas alam, kuasa atas satu tumbuhan pohon ara yang tidak menghasilkan buah pada waktu itu. Ini bukan kekesalan saja yang dimaksud di sini, tapi berbicara bagaimana ada makna spiritual, makna rohani dari peristiwa ini. Ternyata pohon ara yang seharusnya berbuah tidak berbuah. Kalau kita mau kaitkan, mungkin bisa dialegorikan. Kalau hidup kita sudah mendapatkan begitu banyak pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan, tetapi hidup kita tidak berbuah, tidak ada manfaatnya, meaningless, tidak meaningful, maka adalah wajar kalau kita tidak berguna sama sekali. Itu sebabnya mari kita menjadikan hidup kita berguna. Tidak kering. Tidak hanya tampilan luar. Daunnya banyak, pohonnya besar, tapi isinya kosong. Tidak ada buahnya. Gambaran ini sebenarnya diungkapkan di dalam peristiwa pohon ara itu tidak berbuah. Dan yang mengherankan adalah murid-muridnya. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, Tuhan menyatakan kehendaknya. Memang ada perubahan dari lapar, lalu kemudian dia bisa mengatakan kepada pohon itu untuk tidak berbuah selama-lamanya. Ada semacam pergeseran dari otoritas yang dinyatakan Tuhan. Lapar manusiawi, dan ketika ia mengatakan bahwa pohon ini tidak berbuah lagi selamanya, itu yang ilahinya. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati dengan baik. Kehadiran Tuhan selama dalam pelayanannya di bumi, selama dalam mengerjakan kehendak Bapaknya, selalu dua natur ini tidak bisa dipisahkan, tapi tidak bisa bercampur. Dan pada pribadi Yesus Kristus nampak terlihat jelas otoritas dan juga keberadaannya sebagai manusia. Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ini bukan berarti self-confident. Jadi self-confident itu adalah suatu keyakinan pada diri untuk meminta. Ini selalu berkaitan dengan kehendak Tuhan yang jadi. Ya memang kita diminta Tuhan untuk berbicara, berinteraksi, berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan Allah. Memohon, meminta, dan berharap kepada Tuhan Allah. Tetapi bukan berdasarkan self-confident, tapi berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya dan berdasarkan kepastian bahwa Tuhan tidak mungkin tidak menyatakan kehendaknya kepada kita. Jadi di sini kata kuncinya bukan apa saja yang kamu minta, tetapi ayat yang 21-nya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang." Percaya dan tidak bimbang. Bagaimana saya bisa percaya dan bagaimana saya tidak bimbang? Percaya itu bisa terjadi karena saya dan saudara diberikan anugerah. Dan saya dimampukan untuk tidak bimbang. Tidak bimbang dan percaya berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dinyatakan Tuhan, janjinya, covenant-nya, dan karya-karyanya. Jadi berdasarkan itu, kita mempercayai bahwa Tuhan mampu menyatakan kehendaknya untuk kita bisa menikmatinya. Dan dalam interaksi kita dengan Tuhan, kita menyampaikannya seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 22 dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa. Apa saja yang kamu minta dalam doa, itu berkaitan dengan apa yang kamu minta itu seperasaan, sepikiran dengan Tuhan, karena kita mempercayai Tuhan, bukan mempercayai diri.
Nah, di sini pengajaran tentang doa disampaikan Tuhan berkaitan dengan peristiwa pohon ara yang tidak berbuah. Selalu melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan menyatakan apa yang seharusnya kita pelajari. Nah, setelah peristiwa itu tidak berdiam diri, Tuhan masuk lagi ke bait Allah. Tuhan masuk lagi ke bait Allah. Sebelumnya, pada hari kemarin, Tuhan sudah masuk ke bait Allah. Sekarang Tuhan masuk lagi ke bait Allah. Tuhan masuk ke bait Allah tidak lagi untuk membersihkan halaman luar dari bait Allah. Tuhan masuk ke bait Allah tidak lagi menjungkir balikan para penukar uang atau penjual hewan. Tuhan masuk ke bait Allah untuk mengajar. Sekarang adalah pengajaran. Jadi dibersihkan dulu bait Allah kemarin, supaya jemaat umat Tuhan datang hadir, lalu kemudian hari ini sudah ada pembersihan, sudah ada yang berubah di bait Allah, lalu Tuhan mengajar. Dan tentu kita tahu bahwa yang mengelola bait Allah adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Jadi yang hadir tidak hanya masyarakat umum, umat yang umum, tetapi para pejabat, para rohaniawan, orang-orang penting. Ketika Tuhan mengajar, pertanyaannya, dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan Tuhan kemarin. Jadi berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Tuhan kemarin, termasuk menyembuhkan orang timpang dan orang yang buta. Bahkan termasuk yang membersihkan halaman bait Allah dari segala pedagang, penjual, dan penukar uang. Di sini Tuhan tidak langsung mengatakan aku dari Tuhan, aku dari Bapa, aku diutus. Dia membawa Yohanes Pembaptis dan memberikan sebuah pernyataan. Yohanes Pembaptis itu kuasanya dari siapa? Diutus oleh siapa? Mereka tidak bisa jawab dari setan atau dari dunia atau dari manusia. Pasti dalam hati mereka akan mendapat jawaban bahwa itu dari Tuhan. Artinya di sini Tuhan mengatakan, aku pun melakukannya dengan kuasa Allah. Jadi bukan dari manusia, bukan dari setan, bukan dari dunia, tapi kuasa Allah. Bahkan lebih dari itu, kalau Yohanes Pembaptis melakukannya berdasarkan pada kehendak perintah Allah, Yesus melakukannya berdasarkan pada kehendaknya. Jadi ia sedang menunjuk dirinya adalah yang menyatakan kehendak dan yang mengutus. Dirinya adalah Bapa yang setara dengan dirinya. Nah, setelah dijelaskan kuasa, otoritas, kekuatan, posisi Yesus, mulailah Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan surga. Pertama, tentang dua anak laki-laki, yang satu sulung dan yang satu bungsu. Keduanya menggambarkan tentang orang yang diberi banyak, harusnya dituntut lebih banyak, dan tentang tanggung jawab yang harus diemban oleh kedua belah pihak, laki-laki, anak sulung dan anak bungsu atau anak pertama dan anak kedua. Jadi di sini ingin menjawab lagi pertanyaan apa yang disampaikan para imam, bahwa Tuhan, kuasa, otoritas, pelayanannya itu dari mana? Dari Allah sendiri, dari dirinya sendiri. Dan ia ingin mengatakan bahwa kalau Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada jalan kebenaran, dia sendiri adalah sang kebenaran. Jadi Yesus mengarahkan kepada penanya itu, para imam dan orang tua yang ada di bait Allah itu, karena bait Allah ada tanya jawab, diskusi, dialog seperti itu. Beda dengan sekarang, kebanyakan kalau kita ke gereja atau kita ibadah itu seringkali one way, satu arah, dari atas mimbar ke jemaat. Pada saat itu tidak ada tanya jawab, kecuali ada kelompok-kelompok kecil, ada seminar, ada diskusi yang akan membuka ruang untuk tanya jawab. Tetapi kalau dalam ibadah umum, lebih banyak one way. Kita memuji Tuhan, berdoa, lalu mendengar khotbah. Tidak ada interaksi dengan pengkhotbah. Nah, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh
Injil Matius ini, apa yang dipaparkan pada hari Selasa ini di Bait Allah, Tuhan mengajar, mendengar pertanyaan, memberi jawaban, berargumentasi bahwa apa yang dilakukannya itu berbeda dengan Yohanes Pembaptis, tetapi sekaligus menunjuk bahwa apa yang dilakukannya berasal dari dirinya Allah. Kalau Yohanes Pembaptis menunjuk kepada jalan kebenaran, sementara kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus adalah jalan itu sendiri, bukan menjadi petunjuk untuk jalan, petunjuk untuk kepada kebenaran, tapi dia adalah jalan itu sendiri dan kebenaran itu sendiri. Kemudian Yesus mengajarkan lagi mengenai penggarap kebun anggur, berkaitan dengan adanya seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur. Kemudian di sana ia menyewa kebun itu kepada penggarap dan ia berangkat ke negeri lain. Ini bicara bagaimana diberikan tanggung jawab kepada penggarap untuk kebun anggur dikelola. Dan bahkan yang menjadi menyedihkan, penggarap-penggarap ini menangkap hamba-hamba pemilik kebun anggur, dan anaknya dari pemilik kebun anggur sendiri itu tidak dihormati. Ini sedang menggambarkan tentang posisi Yesus, bahwa alam semesta, bumi dan segala isinya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Bait Allah, semua yang dinikmati manusia itu adalah milik Allah. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dan diutus bukan hanya disingkirkan, tidak dihargai, tapi tidak diterima. Bahkan anaknya, yaitu dirinya yang menyatakan kehendaknya, juga tidak diterima. Ini berbicara tentang bagaimana sikap orang Israel, sikap orang Yahudi, suku Yehuda, keturunan dari Israel ini, tidak mau menerima kehadiran anak Allah. Maka perumpamaan ini sangat menusuk hati orang-orang Israel, para imam dan ahli Taurat. Di ayat 43 pasal 21 Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Jadi ingat kata buah, ketika kita bahas tentang pohon ara itu ternyata tidak berbuah, padahal tumbuh, hidup, penuh dengan daun, sehat, banyak kemungkinan untuk berbuah, tapi tidak berbuah didapati. Dan kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan Tuhan, ini menempelak orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi, orang para imam dan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli pemikir waktu itu. Dan Tuhan mengatakan ternyata bangsa itu, umat itu tidak menghasilkan buah, dan ini akan diberikan kepada yang menghasilkan buah. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang dapat memindahkan kaki dian pelayanan. Jadi kalau saya dan saudara diberikan privilege, kehormatan untuk melayani, kehormatan untuk memberitakan kabar baik, menjadi saksi Kristus, tapi sepanjang hidup saya dan saudara tidak berbuah, maka Tuhan dengan mudahnya, dengan otoritasnya, akan mengalihkan itu kepada pihak lain, kepada umat yang lain, kepada orang percaya yang lain, sehingga kita menjadi tidak berbuah. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki kita berbuah. Jadi ini adalah sebuah tempelak, sebuah teguran keras bagi kita. Bukan hanya bicara tentang hal itu, di pasal 22 Tuhan menyatakan tentang perumpamaan lain lagi tentang kerajaan surga berkaitan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi yang menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang perjamuan kawin, yang menyuruh hamba-hamba lainnya pesannya katakanlah kepada orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lagi-lagi Tuhan sedang mengajar kepada kita bahwa begitu limpahnya berkat, kasih karunia, janji, covenant, hamba-hamba Tuhan diutus, diberikan segala yang dibutuhkan, ternyata mereka tidak hadir dalam perjamuan Tuhan. Ini yang diumpamakan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi, kepada para imam dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sudah begitu limpah, firman diberitakan, berkat dinyatakan, dan segala kebutuhan spiritual disediakan sarananya, tapi mereka tidak mau menikmati dan tidak mau hadir. Apa yang dilakukan raja dalam perkawinan tersebut, dalam perjamuan kawin tersebut, raja itu akhirnya mengundang orang lain untuk hadir, walaupun nanti ada satu yang sudah diberikan baju pesta, sudah diberikan undangan, ya, ada yang tidak hadir, tapi ada yang
ternyata ada yang tidak berpakaian pesta. Jadi waktu Tuhan mengundang orang yang seharusnya mereka datang, mereka tolak, lalu justru sebaliknya Tuhan mengundang yang lain dan mereka diberikan pakaian pesta, tetapi ada orang yang diundang tapi tidak menggunakan pakaian pesta, diusir juga. Jadi di sini menggambarkan bagaimana ada orang yang pura-pura diundang, ikut-ikutan, tapi kenyataannya tidak berpakaian pesta. Akhirnya diusir keluar. Kemudian setelah diberikan pengajaran tentang siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang hadir, tetap ditolak, tetap tidak menerima, ya, orang-orang itu. Sudah selesai jawaban itu. Apa yang terjadi di pasal 22 ayat 15. Di pasal 2 ayat 15 sampai dengan nanti ayat yang ke-46. Membahas bagian pertama tadi, tentang buah dan hal kerajaan sorga. Jadi tentang buah dan hal kerajaan sorga. Tentang siapakah itu? Tentang pribadi Kristus. Kita lihat lanjut dalam pasal 22. Di pasal 22, ya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-46, di sini orang-orang Farisi mulai berunding. Berunding itu bersepakat. Mungkin ada rapat-rapat kecil, ya. Apa yang dipikirkan mereka? Berundingnya ini adalah menjerat. Jadi ketika kita itu ditanya, kita harus cermati pertanyaan ini apa maksudnya. Dan harus hati-hati jangan sampai menjerat. Nah, kalau udah menjerat, pertanyaannya begini. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian. Jadi memang ada beberapa kelompok, ya, di zaman Yesus itu ada kelompok orang Farisi, ada kelompok orang Saduki, ada kelompok orang Zelot, ada kelompok Herodian, bahkan ada kelompok mistis. Jadi 5 kelompok ini ada di dalam satu komunitas orang Yahudi waktu itu. Kelompok orang yang disebut kelompok orang Farisi. Nah, ini orang yang tentu sudah belajar, ahli Taurat, mengerti dan memahaminya. Lalu kelompok orang Saduki, yang mengelola dan mengatur pelayanan. Dan kelompok orang Zelot ini yang tidak mau tunduk kepada suatu hal yang berkaitan dengan yang namanya orang Romawi. Mereka ingin memberontak, garis keras, ingin merdeka. Lalu kelompok Herodian, nah ini adalah kelompok orang-orang yang campur antara orang-orang di daerah bagian selatan dengan orang-orang yang ikut di dalam komunitas yang mendukung Herodes. Baru kemudian masuk ke dalam kelompok mistis. Nah, ini 5. Nah, salah satunya adalah orang Farisi. Dia ingin menggunakan orang lain untuk menjerat Yesus. Jadi, menggunakan orang lain untuk menjerat Yesus. Apa yang dilakukan? Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya. Jadi, menyuruh murid-muridnya, orang-orang Farisi bersama dengan orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun, juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Wah, ini Tuhan diuji seperti itu dan dicobai, dijerat. Langsung Tuhan katakan, "Kamu mencobai aku, hai orang munafik." Jadi, kalau ada orang yang membuat pertanyaan menjerat, saya yang berkatakan, ikuti Tuhan Yesus. Katakan, "Kamu mencobai aku, hai orang munafik." Nah, menarik ya. Boleh ditiru kalimat ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Maka ia berkata kepada mereka, kalau ada rupiah, koin, lalu dia tunjuk, "Ini gambar siapa? Ini tulisan siapa?" Oh, itu pasti orang tahu. Itu gambar Kaisar dan tulisan Kaisar. Oke, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar. Jadi kalau ditanya tentang, kita bayar pajak, nggak bayar. Orang Kristen mesti bayar pajak, saudara. Ayo, siapa yang tidak bayar pajak? Harus bayar pajak. Ya, yang nggak bayar pajak, tidak taat Tuhan. Bayar pajak. Para pengusaha, orang-orang penting, jangan mengemplang pajak. Bayar pajakmu. Begitu ya, bayar pajakmu. Jangan sampai tidak bayar pajak. Lalu, apa yang Tuhan katakan? Kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada? Apa yang diberikan kepada Allah yang wajib?
Apa yang diberikan? Hidupmu, hatimu itu milik Tuhan. Jadi kalau dibilang hatimu, hidupmu itu milik Tuhan, maka kita itu wajib menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah. Bukan hanya pajak, bukan hanya rupiah. Jadi satu sisi, sebagai manusia, kita kerja, ada pemerintahan, ada yang mengatur, kita bayar pajak. Jangan sampai lupa bayar pajak. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah itu, jadi ketika dijawab seperti itu, jebakannya gagal. Kenapa gagal? Karena dikatakan mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Mereka pergi. Ya, nggak dialog lagi, sudah kalah setting. Tetapi tidak berhenti di situ, di tempat itu, di bait Allah itu, pada hari itu datang juga yang lain, orang Saduki. Nah, ini kelompok orang Saduki. Tadi ada orang Farisi, ada orang Herodian, sekarang ada orang Saduki. Orang Zelot jarang mau bergaul dengan orang banyak. Orang Zelot pikirannya pokoknya merdeka, bebas dari kolonialisme kerajaan Romawi, seperti itu. Karena memang tanah itu tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Israel. Tapi orang Saduki mengajukan pertanyaan lain lagi nih. Ini menjerat juga. Pertanyaannya begini, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Jadi ada 7 kali. Itu berlebihan ya, pertanyaan menjeratnya berlebihan. Memang ada ya, satu keluarga 7 anak laki-laki, lalu satu perempuan itu dinikahi dengan 7 saudaranya. Saya pikir ini pertanyaan yang cukup konyol. Kenapa pertanyaannya cukup konyol? Karena satu keluarga 7 anak laki-laki, dan anak pertama itu punya istri dan dia meninggal, lalu anak kedua, lalu anak ketiga, lalu anak keempat, lalu anak kelima, anak keenam, anak ketujuh. Tapi oke lah, karena kalau itu memang ada kejadiannya, is okay. Apa yang dilakukan dinyatakan Tuhan? Setelah itu orang Saduki itu bilang begini, Yesus, siapakah di antara ke-7 orang itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jawaban Tuhan, kamu sesat. Kalau tadi jawab sama orang Farisi dan orang Herodian mengatakan, kamu itu mencobai aku, kamu munafik. Tapi kepada orang Farisi, Tuhan mengatakan, kamu sesat. Nah, lebih dalam lagi nih. Kenapa dikatakan kamu sesat? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nggak mengerti. Jadi orang yang tidak mengerti kitab suci, mau tanya apa saja, itu sesat. Dan bisa menyesatkan. Nggak ngerti kitab suci. Yang lainnya itu bukan kitab suci ya. Jadi kita percaya bahwa hanya Alkitab yang disebut firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Nah itu penting. Kalau kamu mau baca Alkitab, kamu jangan sesat. Kamu mesti ngerti. Nah kalau kamu nggak ngerti, ya berarti kamu sesat. Maka Tuhan katakan, kamu sesat, hai orang Saduki. Kamu tidak mengerti kuasa Allah. Apa yang dilakukan? Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Ini ayat 30 menjadi ayat yang sangat krusial bagi orang Saduki. Nanti waktu hari kebangkitan, the Lord's Day, tidak ada kawin dan mengawinkan. Tidak akan ada kawin dan mengawinkan. Jadi, tidak ada itu kawin dan mengawinkan. Yang ada, hidup seperti malaikat. Jadi nggak ada, misalnya saya sudah menikah nih sekarang. Nanti di kehidupan kekal, di langit dan bumi yang baru, tidak ada itu istri saya, anak saya, semuanya saudara, semuanya keluarga. Jadi tidak ada yang kawin mengawinkan. Jadi kawin mengawinkan di mana di bumi ini, satu istri, satu suami. Jadi monogami, poligami itu bukan ajaran Alkitab. Kalau ada pun yang melakukan itu berarti dia melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan kalaupun terjadi, toh nanti di langit dan bumi yang baru tidak ada kawin dan mengawinkan lagi. Bagian berikutnya, nah ini jawaban Yesus ini, menempelak pertama itu ya, tidak ada kawin mengawinkan hidup. Kedua, ayat 31, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, nabi-nabi semua sudah meninggal. Para rasul semua sudah meninggal. Bapak-bapak gereja sudah banyak yang meninggal.
dan semua pendiri agama meninggal. Hanya satu dan satu-satunya yang bangkit hidup untuk kekal selamanya. Siapa? Yesus Kristus. Ini mengarah kepada Yesus Kristus. Nanti mengarah kepada Paskah. Bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi, yang lain bukan Allah orang hidup yang disembah. Yang lain itu Allah orang mati yang disembah. Di mana? Ada tertulis di Alkitab. Jadi saudara, di sini kita bisa memperhatikan dengan cermat bagaimana dia mengajarkan kepada siapa? Kepada orang Saduki. Ingat ya orang Saduki, jangan sesat, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Kedua, ingat ya, nanti yang dibangkitkan kita akan hidup seperti malaikat, tapi bukan malaikat. Yang ketiga, bahwa di dalam ibadah yang disembah, yang bangkit itu yang disembah, yang menyatakan hidup dan kehidupan. Yang lain tidak. Itu pengajaran kepada orang Saduki. Nah, ternyata ada juga orang Farisi yang masih tinggal di situ. Dengar apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada Saduki. Ingat, Farisi dan Saduki tidak cocokan. Ini dua komunitas beragama yang tidak cocokan di dalam menafsir kitab suci. Khususnya tentang kebangkitan dan tentang hidup yang akan datang. Dan mereka yang sudah mendengar bahwa Yesus membungkam orang-orang Saduki, lalu dia mulai cari cara lain lagi, mencobai, menjerat, dan bertanya, Guru, hukum mana yang utama dalam hukum Taurat? Nah, sekarang masuk kepada esensi hukum Taurat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Disitulah yang namanya hukum dari Tuhan. Mengasihi. Jadi saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi kalau ada kebencian pada diri kita, maka kita sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Kalau ada kebencian pada sesama manusia, berarti kita sedang bermusuhan dengan Tuhan Allah. Waspada, hati-hati, introspeksi diri. Saya pun introspeksi diri untuk hal itu. Lalu ditanya lagi, kalau begitu pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya. Nah, langsung lari kepada Yesus lagi. Jadi ini Yesus ditanya, dijawab, selalu berkaitan dengan apa yang dikatakan, difirmankan, diajarkan, dilakukan. Motifnya cuma satu, menjerat Yesus. Hati-hati, banyak orang dunia, banyak orang kafir, penyembah berhala, yang mencoba menjerat orang Kristen. Hati-hati. Saya ulangi, banyak orang kafir, banyak orang penyembah berhala, penyembah ciptaan, penyembah manusia yang menjerat orang Kristen. Dengan beragam pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sederhana. Ingin menjatuhkan, bukan ingin membangun. Yang ingin menjatuhkan manusia dan martabat kemanusiaan itu pasti bukan dari Tuhan Allah, pasti dari si jahat, dari keinginan daging manusia. Dan ditanya lagi Yesus di dalam pasal 22 ini, kalau begitu Mesias itu anak siapa? Kalau anak Daud, bagaimana kita menjelaskannya? Lalu Yesus berkata, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Dibungkam. Jadi Tuhan berapologetika, berargumen, rasional, logis, masuk akal, dan tidak ada seorang pun bisa menjawab lagi. Kadang-kadang kita perlu membungkam orang-orang yang melakukan pertanyaan-pertanyaan menjerat. Apakah cukup sampai di situ? Sudah selesai nih tanya jawab dengan para imam, tanya jawab dengan orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki, dan mereka ingin menjerat Yesus. Sekarang giliran orang banyak. Orang banyak diberi penjelasan, diajarkan tentang apa saja. Yesus akhirnya di pasal 23, ini bagian kedua, Tuhan Yesus di pasal 23 mengatakan kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ini spesial pengajaran kepada orang banyak. Pasal 23 menjadi pasal yang sangat kontroversial karena di sini Tuhan Yesus mengkritisi habis sebanyak lebih dari 7 kali tentang karakter dan perilaku ahli-ahli Taurat. Mulai dari orang Farisi itu maunya duduk di kursi Musa, sampai dengan dia mau mengambil beban-beban orang yang ada di bawah orang lain, dan dia melakukan hal-hal yang sesungguhnya minta penghormatan dan sebagainya. Silakan saudara baca Matius pasal 23, introspeksi diri,
lalu kemudian merefleksikannya, apakah saya sama seperti orang ahli Taurat ini? Ingin dihormati, ingin dapat apresiasi, ingin dihargai, dan seterusnya. Waspada, perhatikan, dan cermati bagian ini. Saya tidak akan bahas kupas bagian pasal 23, karena ini bagian yang sangat-sangat kontroversial bagi orang Farisi, ahli Taurat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kita, supaya kita tidak ikut-ikutan perbuatan mereka. Pengajaran yang baik, yang benar, kita dengar, kita lakukan, tetapi perbuatan orang-orang munafik, fanatik, dan orang-orang yang menyesatkan itu jangan dilakukan. Maka Tuhan mengatakan celakalah kamu, sampai berkali-kali Tuhan mengatakan celakalah kamu, celakalah kamu. Dan di akhirnya Tuhan mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Ini berkaitan dengan eskatologis, kedatangan Tuhan kembali. Dia menangisi Yerusalem, karena nabi-nabi dibunuh, orang-orang percaya dibunuh di Yerusalem. Jadi ini bicara kenabian di dalam Alkitab, karena di luar Alkitab tidak mempercayai nabi lain, hanya di dalam Alkitab. Orang Kristen percaya tentang nabi-nabi yang ada di Alkitab, di luar itu tidak. Dianggap manusia biasa dan pendiri agama kepercayaan saja. Nah, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Jadi pasal 21, 22, 23 Yesus mengajar itu di bait Allah. Lalu pasal 24, pasal 25 itu berbicara tentang akhir zaman, dan Yesus menyampaikan pengajarannya di luar bait Allah. Dan ia mengajarkan kepada banyak orang. Di mana dia mengajarkan? Di pasal 24 ayat 3 dia mengajarkan di atas Bukit Zaitun. Cukup lelah ya. Kalau mengajar itu tanya jawab, dialog, lalu bikin lagi pengajaran di luar, di atas bukit. Ini seharian pada hari Selasa ini Tuhan melayani, menjelaskan pengajaran-pengajarannya yang esensial, pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan akhir zaman dan kepada publik. Jadi pengajaran Yesus itu kepada publik, kepada kelompok, dan kepada pribadi lepas pribadi. Dan kepada publik dia menjelaskan tentang akhir zaman. Silakan dibaca permulaan akhir zaman, dan sekarang adalah zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman sejak pernyataan Tuhan inkarnasi sampai nanti kedatangan Tuhan kembali. Itu namanya zaman akhir. Sekarang masih berada dalam zaman akhir. Nanti waktu Tuhan datang kembali, dalam segala kemuliaan disebut akhir zaman. Nah, di zaman akhir ini ada berbagai tanda yang terjadi. Misalnya berkaitan dengan penderitaan. Ya, kita bisa lihat sumber daya alam semakin menurun, sumber daya manusianya semakin banyak, kebutuhan makin banyak, tetapi penyakit dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia semakin bertambah. Ini menjadi awal dari penderitaan. Dan penderitaan selain kemanusiaan kita berdosa, orang jahat makin tambah, orang pintar makin tambah, dan makin banyak orang yang melakukan hal jahat. Itu penderitaan. Makin banyak penderitaan. Dalam konteks saat ini juga kita bisa merasakan dan mengalami sendiri. Yang kedua, adanya Mesias palsu. Ngakunya nabi diutus oleh Tuhan padahal penipu, padahal pembohong, padahal orang biasa saja. Jadi banyak orang yang mengaku Mesias. Nabi sudah selesai, rasul-rasul sudah selesai, yang ada hanya satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu bukan nabi, bukan rasul, tapi ngaku, saya nabi, saya rasul, saya Mesias, saya raja. Hati-hati, itu palsu. Memang asli tapi palsu, mirip-mirip, kutip ini, kutip itu, tapi palsu. Hati-hati dengan yang palsu. Akhir-akhir ini banyak yang palsu muncul. Ya, kalau yang palsu itu pandai sekali berdusta. Yang kedua, juga yang berikutnya mengenai zaman akhir ini ada banyak berkaitan dengan tanda-tanda alam. Ya, kita lihat gempa, kemudian banjir, kemudian pergeseran tanah, perubahan iklim, dan sebagainya. Lapisan ozon, semua ada tindakan manusia, juga ada memang kondisi alam. Kemudian ada juga tentang kondisi karakter, ada hamba yang jahat, ada hamba yang baik. Jadi manusia itu dibagi hanya dua, yang baik dan yang jahat. Yang baik makin baik, yang jahat makin jahat. Lalu pasal 25 bicara tentang siapa yang diperkenan oleh Tuhan. Garis bijaksana atau garis bodoh, orang yang diberikan talenta bertanggung jawab atau yang tidak, dan akhirnya tentang penghakiman terakhir. Ini pengajaran Yesus kepada publik, bukan kepada ahli Taurat, Farisi, Saduki, Herodian, bukan di bait Allah tapi di atas Bukit Zaitun. Ini hari Selasa, hari ketiga.
menjelang nanti besok Rabu sunyi, lalu Kamis perjamuan malamnya, lalu kemudian Jumatnya adalah hari Jumat Agung, hari penyaliban dan kematian Yesus. Lalu yang terakhir, ini adalah pemberitahuan Yesus tentang dia akan dibunuh, dia akan menderita. Ini pemberitahuan yang keempat kali, pemberitahuan terakhir kali. Bahwa di pasal 26 dikatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi ke depan. Itu namanya Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu. Kita 1 menit ke depan saja tidak tahu apa yang terjadi. Kita bisa meramal, kita bisa menduga, tapi tidak pasti. Tapi Tuhan tahu. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Tuhan tahu zaman akhir akan berakhir, disebut akhir zaman? Tahu. Tuhan tidak memberitahu? Iya. Kalau begitu bagaimana kita menyikapinya? Kalau Tuhan mengatakan nanti akan berakhir semuanya. Bahkan di ayat 3 dikatakan, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Ini rencana jahat. Jadi kalau dikatakan siapa yang melakukan rencana pembunuhan, itu adalah orang beragama. Yang melakukan perencanaan pembunuhan adalah orang yang beragama. Jangan berpikir orang yang beragama itu adalah pasti akan baik-baik saja. Belum. Bahkan banyak yang munafik, yang fanatik. Itu sebabnya saya secara pribadi selalu berupaya mengintrospeksi diri supaya tidak menjadi orang yang jahat. Berupaya untuk hidup jujur dan apa adanya. Kemudian dia kembali lagi ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kuster, dia kembali lagi ke Betania. Jadi setelah selesai dia kembali ke Betania. Ya, di sana ada orang-orang yang bersedia menerima dia, dan mulailah masuk kepada hari keempat besok. Jadi kita lihat apa yang terjadi besoknya, apa yang dilakukan Tuhan dan apa yang dilakukan manusia. Jadi itu yang diajarkan hari ini kepada kita, persiapannya, pembelajarannya apa? Pertama, dari bagian pertama kita belajar dan membuka kitab suci ini, yang pertama yang diajarkan adalah hiduplah berbuah. Berbuah bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akui, terima, dan mengenallah siapakah Yesus Kristus. Akui, menerima, dan mengenal siapa Yesus Kristus. Jadi, kita tidak perlu cari sumber lain. Kita baca, pelajari, Alkitab adalah firman Tuhan. Kita baca, kita pelajari, kita kenal siapa Yesus. Itu yang kedua. Jangan sampai saya dan saudara sebagai orang Kristen tidak mengenal siapakah Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita harus waspada, hati-hati, dan berhikmat. Karena ada orang-orang yang mencobai kita, ada orang-orang yang berupaya menjerat kita, ada orang yang berupaya menjatuhkan kita. Hati-hati, waspada, dan berhikmat ketika menjawab, ketika menyelesaikan persoalan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita perlu memahami kembali pengajaran-pengajaran yang krusial untuk kehidupan kita, seperti membayar pajak, seperti hal kebangkitan hidup, dan kehidupan di zaman nanti, di kehidupan berikutnya, dan bagaimana kita menyaksikan hidup yang penuh cinta kasih. Baru kita juga, yang kelima, kita diajarkan untuk sungguh-sungguh mencermati semua pengajaran para teolog, para hamba Tuhan, dan kita ikuti pengajarannya. Jangan melihat kepada manusia karena kita akan kecewa. Saudara dan saya, atau saya mengajak saudara, jangan lihat saya. Pandang kepada Kristus, ajaran Kristus. Itu yang kita lakukan. Saya punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Saudara pun demikian. Pendeta ini dan itu pun demikian. Maka apa yang kita lakukan? Taati firman. Kita menjadi saksi kebenaran. Dan cermati, ikuti situasi yang ada menjelang kedatangan Tuhan kembali. Kita harus cermat melihat tanda-tanda di mana akhir zaman akan tiba. Nah, itu pengajaran. Jadi pengajaran Yesus di Bait Allah, di Bukit Zaitun, dan di rumah di Yerusalem dan di Betania. Jadi Tuhan mengajar itu tidak di satu tempat, tidak kepada satu kelompok, tapi kepada berbagai kelompok, tidak di satu tempat, dengan cara dan strategi pengajaran dan proses pembelajaran yang sungguh dinamis. Inilah
persiapan kita sebagai orang Kristen, yaitu mari kita mulai mengerti tentang kehendak Tuhan. Untuk nanti kita ingat hari Selasa ini begitu padat pengajaran Tuhan. Tidak mudah membaca dan mencernanya, tapi pelajari pelan-pelan untuk saudara dan saya untuk mendapatkan banyak mutiara kehidupan dari semua itu. Baik, kita akan coba lihat apa yang sudah ada dalam pernyataan-pernyataan dari beberapa orang di sini yang diskusi dialog ya. Yang sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Kata kuncinya cuma satu, yaitu percaya bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak, itu saja. Kalau tidak percaya, ya dia memang orang yang tidak percaya, sudah selesai. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, ya sudah. Karena orang bisa percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu anugerah. Itu bukan sesuatu teori, konsep. Kita bisa memberi penjelasan secara logis, secara argumentatif, tetapi kita tidak bisa meyakinkan orang dan mengubah hati orang dengan cara argumentatif dan logis kita. Yang mengubah hati orang itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita pun jelaskan, kita bisa percaya, dan dia juga bisa percaya, itu anugerah. Dan selagi anugerah itu tidak diberikan Tuhan kepada orang yang mau mencoba memahaminya, sampai kapanpun, sampai dia akhirnya meninggal, dia tidak percaya. Jadi mesti kita cermat dan memperhatikan. Nah, sebelum saya menutup dan mengakhirinya, mari kita akan berdoa untuk semua pembelajaran pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari yang ketiga, Selasa ini, begitu limpah banyaknya pengajaran, dari mulai pernyataan Tuhan yang Maha Kuasa, tentang buah, juga tentang peristiwa-peristiwa di dalam bait Allah, pengajaran kepada orang Farisi, Saduki, orang Herodian, juga bicara topik-topik tentang akhir zaman. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami sudah banyak belajar, mempersiapkan diri kami untuk Jumat Agung. Tentu pengajaran ini tidak berlalu begitu saja, kami mau menekuninya, membaca, mendalami, dan mengertinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.